Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Karisma akan melakukan proses coaching di mana saya sendiri berperan sebagai pengamat atau supervisor dan rekan saya Pak Yuliadi berperan sebagai coach dan kemudian rekan saya Pak Dadang Rismanto berperan sebagai ya. Assalamualaikum Pak Yuliadi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Ibu. Iya, baik. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang, Pak, terkait praktik coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi hari ini di sini saya berperan sebagai observer, Pak. Saya ingin mengingatkan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Bapak. Nanti saya akan mengamati dan menilai Bapak sesuai dengan rubrik ya Pak ya. Adapun rubrik nanti itu eh, yang pertama saya akan mengamati apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, itu yang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachee Bapak nantinya ya. Dan untuk yang ketiga, Pak, yaitu bagaimana coachee Bapak nanti bisa merespon maupun menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Ya, saya juga di sini akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching yang akan Bapak nanti lakukan. Seperti halnya yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum lanjut ke proses coaching nih Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Kira-kira nih Pak, menurut Pak Yuliadi, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching, apa itu Pak kira-kira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu terhadap coaching. Baik Pak, jadi begitu ya Pak. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti ya. Eh, Bapak kalau boleh tahu di antara 3 kompetensi itu, kira-kira menurut Pak Yuli nih, kompetensi manakah yang akan Bapak kembangkan secara spesifik gitu Pak? Menurut saya dari ketiga kompetensi itu kompetensi yang nanti akan saya kembangkan secara spesifik ada 2 Bu. Yang pertama adalah saya akan mengajukan pertanyaan berbobot
kemudian yang kedua adalah saya akan mendengarkan secara aktif. Oke. Tunggu. Jadi untuk lebih spesifiknya, Bapak itu nanti akan mengambil dua kompetensi ya, Pak ya? Nah, kemudian Pak nih terkait indikator. Jadi nanti pada saat pelaksanaan coaching, indikator yang seperti apa yang Bapak harapkan kira-kira Pak? Adapun indikator yang saya harapkan nanti yaitu saya ingin supaya coach bisa menggali atau mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Oke Pak, jadi ini kita sudah berada di ujung sesi nih Pak. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan tentunya ya. Tetapi setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Kita akan membahas kembali seperti apa proses coaching yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak laksanakan nanti ya. Itu ada pada percakapan pasca observasi. Bisa ya Pak ya? Ibu, insya Allah bisa Bu. Oke, kalau begitu silahkan Bapak langsung melakukan proses coaching dengan coaching Bapak. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Pak ya. Amin amin Ibu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak Yuli. Apa kabarnya Pak Dadang? Alhamdulillah Pak Yuli, kabar baik. Gimana kabarnya Pak Yuli juga? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Dadang. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Dadang tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itu loh Pak Yuli, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih. Namun saya bingung mau mengutarakannya. Kemana kira-kira, apakah Pak Yuli ada waktu nih Pak Yuli? Mohon maaf ya Pak Yuli, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Yuli. Insya Allah Pak, ada waktu Pak. Dan jangan sungkan juga kalau Bapak Dadang mau bercerita sesuatu, Bapak tidak mengganggu kok. Monggo Pak. Ya, alhamdulillah Pak Yuli. Ya, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak Yuli, beberapa ini saya sering tidak nyaman nih dengan pikiran saya. Kadang pikiran saya itu tidak tenang Pak Yuli nih. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya sih berharap gini Pak Yuli, saya bisa mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Yuli nih Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain Pak yang ingin Bapak dapatkan selain ketenangan? Ya, seperti ini Pak. Saya berharap akan mendapatkan solusi juga Pak. Selain ketenangan, saya akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya akan ceritakan nanti Pak. Ya, ya Pak. Semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi dari dan pemecahannya, ya Pak. Amin. Jadi Amin permasalahannya Pak. seperti apa Pak? Silakan bisa ceritakan. Jadi seperti ini Pak Yuli ya, beberapa hari ini kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran nih Pak dari kepala sekolah. Oh, jadi begitu permasalahannya. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dadang mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius loh Pak. Oh, tidak serius.
Tidak serius yang seperti apa, Pak? Itu Pak, jadi Bapak Kepala Sekolah saya itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks loh Pak Yuli, seperti itu kayaknya loh Pak Yuli. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu menggunakan buku dari berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku yang dari buku yang dari referensi perpustakaan dan lain sebagainya, Pak. Yang penting saya juga mengacu pada kurikulum, Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan loh, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu, Pak Dadang. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi kepada Pak Dadang. Selama ini apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, terus menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan, Pak. Sebenarnya seperti itu, Pak. Oh, kalau boleh tahu, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sebenarnya sudah cukup dan memudahkan para murid-murid juga, Pak. Dan murid-murid pun termotivasi. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Pak Dadang, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter pada profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Pak. Oh iya Pak, betul juga ya Pak ya. Kenapa sih saya tidak kepikiran ke arah situ Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itu Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Ya Pak, jadi setelah Bapak Sekarang bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? terima kasih Pak Yuli, terus terang saya sudah merasa nyaman dan lega. Tetapi masih ada sedikit yang mengganjal nih Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dan dengan masalah ini Pak. Sehingga akibatnya belum begitu fokus terhadap pekerjaan juga nih Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dadang masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman. Saya merasa malu dan resah kalau teman-teman saya juga mempermasalahkan ini di kemudian hari, Pak. Nih. Oh, jadi jika boleh saya menyimpulkan,
yang membuat Pak Dadang tidak merasa nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Dadang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingati Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada teman-teman yang lain. Betul Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah di depan teman saya atau ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saya. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak, amin Pak, mudah-mudahan ya. Ya, Pak Dadang, amin, amin, Rabbal alamin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Ya Pak, saya berniat untuk menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi Pak pada saya. Ya Pak, ini sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada yang lain yang akan Bapak lakukan? Saya berencana juga untuk meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana proses belajar mengajar yang baik Pak. Itu rencana saya Pak. Oke. Oke Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dan mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, luar biasa Pak Dadang. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah Pak Yuli. Jadi sekarang saya merasa lega nih. Karena jujur ya, saya takut salah dalam mengambil langkah, Pak, dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan saya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya pada yang sudah merasa lega. Terus dari yang sudah lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan deadline waktunya? Baik, Pak. Mengenai hal ini, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan siswa akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan eh, menghadap kepada beliau untuk membicarakan hal itu juga, Pak. Oke, oke Pak. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran saya, ini Pak, masih dalam pikiran ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, sehingga barangkali
Baik, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Dadang. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin Pak, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Yuli, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak ya. Ya Pak Dadang, sama-sama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga kepada Pak Yuli ya sudah mengganggu waktunya. Selanjutnya saya mohon pamit nggih Pak. Ya Pak Dadang, silahkan. Terima kasih Pak Yuli. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yuli. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam Bu Linda. Ya, bagaimanakah kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana proses coachingnya tadi Pak? Lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Baik Pak, Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Jadi tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Dan ini adalah tahap pasca observasi ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Jadi begini Pak, Bapak kan tadi sudah melaksanakan proses coaching ya bersama coach Bapak. Kira-kira Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri terkait kompetensi coaching setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan coach Bapak tadi? Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coach saya, tadi saya menilai diri saya sendiri. Menurut pendapat saya sudah melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta. Mulai dari saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Pak, jadi menurut Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta tadi ya Pak ya? Nah sekarang boleh saya menyampaikan sedikit ya Pak tentang hasil pengamatan saya tentang proses coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini. Dari hasil pengamatan saya, Pak, yang pertama proses coaching yang Bapak lakukan, alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan lancar. Dan alur Tirta juga sudah berjalan sesuai alurnya. Kemudian Bapak sudah berusaha menggali Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Dan Koci pun juga sudah merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tentunya ya. Kemudian saya juga sudah melihat prinsip-prinsip coaching yang sudah ada, Pak. Jadi alhamdulillah menurut saya semuanya sudah baik, sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Setelah saya mengamati hasil pengamatan sudah saya lakukan tadi, Pak, dan setelah Bapak mendengar tentang hasil pengamatan ini, kira-kira menurut Bapak bagaimana, Pak? Setelah mendengarkan hasil dari pemaparan dan pengamatan Ibu tentang kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, yaitu justru saya merasa senang. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Tetapi saya juga masih merasa banyak kekurangan. Perlu latihan lagi sehingga saya merasa terbiasa nantinya untuk melakukan kegiatan coaching bersama rekan-rekan yang lain. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Setelah proses coaching ini, adakah rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya Pak barangkali?
Hmm, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pasti ada, Bu. Yang akan saya lakukan yaitu terus berlatih melakukan coaching sehingga saya terbiasa bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari si coaching untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian saya harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa memancing atau mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab coaching. Oke, hebat ya, luar biasa sekali, Pak. Jadi Bapak akan terus berlatih melakukan coaching sehingga Bapak terbiasa bisa menggali ataupun mengeksplor ide-ide dari si coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi ya, Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga harus terbiasa untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya, untuk bisa memancing ataupun mengeksplor kemampuan dan tanggung jawab coaching. Seperti itu. Baik Pak, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan? Sudah tidak, Bu? Sudah cukup, Bu. Oke, baiklah Pak, kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Semoga tetap semangat terus ya. Terus belajar dan berlatih tentunya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Sukses selalu ya Pak ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.